Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam, Bu Asli. Jadi seperti yang sudah kita sepakati bersama nih Pak, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi kelas terlebih dahulu. Siap. Sebelum nanti saya ikut ke kelasnya Pak Agus untuk melakukan observasi. Siap. Sebelumnya ini saya ingin menanyakan beberapa hal Pak terkait nanti kegiatan pembelajarannya. Yang pertama mengenai tujuan pembelajarannya. Nah, tujuannya itu nanti mengenai apa ya Pak? Pak Asli ya. Ini berarti untuk saya kan mengajar di kelas 10 TJKT 1 ya. Dengan mata pelajaran yaitu dasar-dasar TJKT. Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Untuk tujuan pembelajarannya nanti yaitu adalah memahami sistem keamanan jaringan, server autentifikasi, dan penahan ancaman atau serangan yang masuk ke dalam jaringan. Berarti berkaitan dengan keamanan jaringan. Intinya autentifikasi terlebih dahulu supaya user yang mau memakai atau mau masuk ke dalam jaringan kita itu benar-benar yang memiliki hak untuk bisa masuk. Terverifikasi seperti itu ya. Betul, Kemudian untuk area pengembangan yang tidak dicapai yang seperti apa Pak kira-kira nanti? Nanti berarti untuk siswa area pengembangan yang akan yang hendak dicapai adalah kompetensi sosial dan kerjasama siswa dengan bekerja secara kelompok. Artinya bahwa nanti dalam melakukan percobaan itu karena kan ada yang membuat pengaman, ada yang berusaha untuk masuk gitu loh. Akhirnya berarti kan itu kerjasama bareng-bareng biar tahu lah ini apakah sudah aman atau sudah benar atau belum untuk melakukan autentifikasi seperti itu. Berarti nanti sistemnya siswa praktek secara langsung seperti itu kah? Iya, praktek secara langsung. Ujian strategi yang dipersiapkan seperti apa Pak nanti? Untuk strateginya yaitu mencoba ya trial dan error dengan cara praktikum langsung menggunakan perangkat yang nanti akan siswa konfigurasi. Artinya apabila memang konfigurasi perangkat itu benar, maka siswa berarti sudah dianggap sudah memiliki kompetensi untuk hal tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Sepertinya untuk observasi kita sudah cukup. Semoga besok kegiatan observasinya juga berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat semua? Ada mana ada sehat nggak? Sehat. Terima kasih karena biasanya yang selalu kelihatan ketika mata pelajaran saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih pada elemen yang sudah kita lakukan, yaitu dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dasar-dasar TJKT. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai sistem keamanan jaringan, dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai atau mengawali pembelajaran mengenai autentifikasi sistem jaringan komputer. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa utamanya jaringan wireless itu lebih rentan terhadap serangan, apalagi ketika suatu password itu dibuat dengan sangat mudah, dengan sangat mungkin misalnya passwordnya cuma admin 1, 2, 3, 4 itu sangat mudah sekali untuk dijebol atau dimasuki oleh orang yang tidak benar. Itu sedikit mengenai apa yang akan kita bahas hari ini. Kemudian sebelum memulai pembelajaran akan saya absensi terlebih dahulu. Presentasinya yang pertama Adelia Putri, Cynthia Rahman, Alfian Yusuf Akbar. Bentar mulai lagi ya. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang bisa hadir di kelas ini, kita harapkan semoga minggu depan bisa bergabung dengan kita untuk melakukan pembelajaran. Amin.
Seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami sistem pengamanan jaringan, baik jaringan berbasis kabel maupun wireless. Kemarin kita sudah membahas mengenai firewall, ya kan kemarin, ya sudah upload juga semuanya kalau yang belum. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menerapkan pengamanan jaringan melalui metode autentifikasi jaringan. Ya, nanti dalam pembelajaran ini akan kita praktekkan bareng-bareng ya, berarti menggunakan metode PJBL, Project Learning. Dan nanti biasa sama kalau dengan saya, setelah selesai pembelajaran maka kalian harus membuat laporan praktikum makalah. Jadi kalau tadi yang bilang Pak, praktikum laporannya tidak salah. Ini memang pembelajaran kita sebenarnya ada tidak ada makalah tertunda. Oke ya? Ya? Ya. Oke. Untuk peralatan sudah dipinjam ya di bengkel, ya, yaitu berupa sebuah mikrotik plus kabel powernya, kemudian ditambah dengan 2 buah kabel LAN, ya, kabel LAN, jaringan. Oke. Setelah itu untuk aplikasi di komputer yang kita gunakan adalah Windows. Bisa kita mulai? Oke. Sambil memperhatikan, nanti kalian juga akan praktikum sendiri. Pertama kita siapkan ya. Tadi berangkat saya anggap kamu sudah bisa menyambungkan, mengkoneksikan. Kalau yang kabel yang berasal dari ISP atau penyedia internet itu masuk ke dalam port Ethernet 1. Sedangkan untuk komunikasi antara perangkat router mikrotik kita dengan PC itu terkoneksi ke Ethernet 2. Setelah itu kita buka aplikasi apa namanya? Kemudian ditunggu sampai muncul netboard ya. Netboard itu artinya tangga. Setelah itu kita klik connect. Setelah muncul seperti ini, seperti biasa, biar kita tidak terlalu bingung untuk settingan yang sudah ada, maka langkah pertama adalah kita reset ya, sistem reset configuration. Kemudian kita pilih 0 default configuration. Yes. Kita tunggu sekilas. Setelah melakukan atau reset ulang, kemudian kita masuk lagi ke dalam Winbox sesuai dengan perangkat mikrotik tadi. Langkah yang pertama adalah kita menentukan biar mikrotik kita ini memperoleh internet, ya. Jadi IP, DHCP, layar. Kemudian kita klik tombol plus, kemudian kita tentukan tadi enter berapa? 1. Kemudian kita klik apply. Dapat ya? Ini kan telepon. Kemudian setelah itu, ini kalau kita testing sudah dapat IP ya, hanya ping.google.co.id. Dapat ya? Masih lancar. Kemudian berikutnya adalah kita biar ini terbagi ke perangkat-perangkat yang ada di bawah, yaitu IP, firewall. Setelah itu pilih NAT, kemudian plus, kemudian general kita pilih chainnya source, out interface-nya adalah Ethernet 1. Kemudian pada bagian apa? Action, pilih break. Ya. Kemudian berikutnya kita tentukan alamat IP untuk Ether 2 dan wireless-nya ya. Kita klik IP, kemudian address.
Setelah itu klik tombol plus. Ini mau yang kita tentukan dulu yang apa? Data 2 ya. Data 2, misalnya kita menggunakan IP 192.168 titik berapa? 10 titik 1 per 4 aja lah biar gampang. Kemudian klik live. Oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk barisnya ya. 192.168 titik tadi berapa? 10 ya? Ini 20 titik 1 per 4. Kenapa kok ini masih miring? Tercetak miring kenapa? Karena belum diaktifkan. Oke, ini kita update dulu nggak masalah. Oke, ini masih merah karena belum kita aktifkan. Kita aktifkan melalui menu wireless. Kemudian kita klik wireless ini, kita klik enable. Kemudian kita tentukan untuk SSID ya, dengan cara klik 2 kali pada bagian wireless. Modenya apa? AP6. Bandnya 23 PGN ya. P sama N. Ini SSID-nya adalah kita tentukan bersama namanya apa ya? PAN. Setelah itu, karena nanti kita akan menggunakan autentifikasi berdasarkan username sama password, maka di sini kita tidak perlu mengamankan terlebih dahulu, biarkan saja ini terbuka lah ya. Open. Oke. Kemudian itu sudah selesai, sudah aktif. Nah ini sudah ada merah lagi ya. Oke, kalau kamu dicek di tempatmu pasti sudah muncul, cuman kita belum dapat terkoneksi. Kenapa? Karena perangkat yang di bawah mikrotik ini belum bisa memperoleh IP address. Agar mikrotik ini dapat memberikan IP address menggunakan menu DHCP set server. Kita menunya klik apa ini? IP, kemudian pilih DHCP server. Setelah itu kita pilih yang Ether 2 dulu ya, biar komputer kita bisa connect. Oke, next. Yang ini DHCP space next. Gateway-nya next. Ini enggak usah banyak-banyak lah. Berapa? 100. Terus next. Kemudian ini dapat langsung dari SP ya, dari Netzel. Next. Tuh, kok belum? Kenapa belum muncul di sini? Di komputer kita belum terkoneksi, masih no internet. Langkahnya? Iya Pak. Enable di disable. Klik. Saya adapter option. Nah, muncul. Kemudian pilih enable disable. Balik ya, disable enable. Tapi resikonya adalah Windowsnya kita akan melakukan restart ya, karena koneksinya antara PC dengan Windows. Oke, kita muncul lagi dan sudah terkoneksi ke internet. Kita coba saya untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai autentifikasi pada sistem keamanan jaringan. Saya kira sudah cukup. Dan untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Siapa tadi yang mau memberikan kesimpulan? Oh ya, Mas Nabil silakan. Jadi kesimpulan pada hari ini kita belajar mengenai autentifikasi sistem jaringan lewati mikrotik dengan aplikasi Windows. Kita menyeting hotspot agar aman. Kita menyeting hotspot dengan membuat username dan password. Dengan seperti itu diharapkan
jaringan kita kan lebih aman. Cukup? Oke, terima kasih. Itu ya, intinya bahwa autentifikasi adalah untuk mengamankan jaringan supaya lebih aman lagi. Artinya bahwa orang yang tidak memiliki autentifikasi, tidak memiliki hak, maka tidak berhak untuk masuk ke dalam jaringan punya kita. Oke, itu saja. Terima kasih atas kesimpulannya. Jangan lupa untuk makalahnya segera dikumpulkan. Ya. Oke. Kapan paling lambat? Ini malam ya. Oke, terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Ya, Bu Endang. Di sini terima kasih Bu Endang sudah bersedia mendampingi kami dalam pendampingan kelima ya Bu. Ini pendampingan individu untuk program pendidikan guru penggerak saat ini. Kemudian untuk Pak Agus nih Pak, kemarin terima kasih kita sudah bersama-sama melakukan kegiatan praobservasi, kemudian kegiatan observasi di kelasnya kemarin kalau tidak salah di kelas 10 ya kelas 10 TJKT 1. Saya sudah mengikuti proses pembelajarannya dari awal. Saya mencari informasi atau kita berdiskusi nih Pak tentang apa saja tujuannya, kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan. Kemudian saya juga sudah ikut di kelasnya dari awal sampai akhir. Nah, kemudian ini setelah melakukan pembelajaran kemarin, perasaannya pripun Pak? Setelah selesai serangkaian istilahnya kemarin ketika setelah selesai melakukan pembelajaran ya ada perasaan sedikit lega, sudah menyampaikan kompetensi yang memang salah satu lah bagian dari beberapa kompetensi yang harus dikuasai siswa, terutama dalam hal sesuai dengan topik pembelajaran yang kemarin sudah saya sampaikan. Kira-kira pembelajarannya ada yang sudah baik atau ada yang belum baik mungkin Pak? Yang sudah baik dari segi apa mungkin? Kalau sudah baik berarti istilahnya aware ya, istilahnya siswa selaku kita sebagai bidang TJKT ya, bidang komputer dan telematika itu bahwa tidak serta-merta apa yang kita lakukan itu aman lah ya, terutama dalam bidang jaringan, apalagi yang berhubungan dengan jaringan wireless ya tanpa kabel, itu tingkat keamanannya itu rentan lah sebetulnya. Makanya kita harus bersiap-siap atau memiliki kesiapan, mempersiapkan supaya jaringan kita itu tidak mudah ditembus atau dimasuki oleh orang yang tidak berhak. Itu salah satu yang harus disiapkan oleh siswa, itu persiapannya saya anggap sudah baik. Kemudian untuk yang mungkin ada yang kurang baik adalah mungkin ada siswa yang mungkin kurang aware ya, istilahnya apabila antisipasi lah, misalnya seperti kok ada gejala keamanan yang penetrasi yang seperti ini, mungkin yang kurang aware seperti itu. Kalau dari pembelajaran kemarin nih Pak, menurut Pak Agus itu skala dari 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa? Kalau 1 sampai 10 kemarin mungkin sekitar di antara angka 8. Angka 8 gitu. Ingin ditingkatkan lagi mungkin? Iya, supaya biar menjadi 10 Bu ya, karena tetap kompetensikan siswa itu salah satu kompetensi penting menurut saya, terutama keamanan jaringan, apalagi sebagai siswa TJKT ya, itu haruslah paham bahwa jaringan itu harus kita amankan. Berarti materi yang kemarin itu termasuk salah satu materi esensial. Iya, kalau menurut saya esensial yang siswa itu perlu untuk memahami lebih lanjut lagi. Karena di dunia nyata pun itu tetap kita pergunakan semuanya, istilahnya tidak hanya dari segi istilahnya jaringan yang ada di kantor ya, di rumah pun harus kita amankan kan, seperti itu. Kemudian yang Pak Agus bisa lakukan apa kira-kira untuk meningkatkan skalanya tadi biar menjadi lebih baik lagi? Ketika mau lebih baik berarti nanti dalam pembelajaran berikutnya mungkin pada saat di kelas 11 atau apa, saya berikan lebih banyak bentuk penetrasinya. Jadi misalkan kok keamanan mungkin kemarin hanya sekedar username sama password, mungkin ke depan saya mungkin bisa memberikan
bagaimana ketika ada suatu berupa malware atau virus yang memang sengaja disematkan oleh seseorang untuk mengganggu keamanan jaringan tersebut. Berarti kalau bisa saya simpulkan ingin meningkatkan dari segi kedalaman materi. Iya, supaya siswa lebih istilahnya lebih memahami bahwa keamanan jaringan itu tidak hanya berkutat pada username, password dan sebagainya. Berarti ingin meningkatkan lagi dari segi apa namanya itu kedalaman materinya Iya, agar kemampuan kompetensi kompetensinya, ya. kompetensi siswa, apalagi mata pelajaran produktif ini diperlukan ya, diperlukan sebagai bekal sebelum mereka magang, sebelum mereka terjun ke dunia kerja. Oke. Kemudian kemarin ada kendala yang ditemukan mungkin Pak? Kendala yang ditemukan mungkin biasa Bu ya, karena di infrastruktur mungkin sekedar istilahnya ada peralatan yang kurang dan sebagainya jumlahnya, kemudian ada peralatan yang tidak semuanya dalam kondisi yang benar-benar fit 100% gitu loh. Berarti dari teknis gitu. Ya dari teknis. Kalau seperti itu kira-kira tindak lanjutnya seperti apa Pak untuk mengatasi? Untuk mengatasi itu biasanya kita mungkin pergunakan sistem kelompok Bu ya, sehingga dari jumlah alat yang terbatas itu akhirnya dalam satu kelompok itu bisa didiskusikan juga bagaimana penanganannya dan sebagainya. Ketika bentuk proyek pembuatannya pun siswa akan lebih mengenal lah ya, karena mereka berdiskusi dengan siswa. Kalau hal seperti itu di siswa sendirian itu biasanya mereka akan sedikit merasa kebingungan bagaimana sih menentukan langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian kedepannya kira-kira yang ingin dikembangkan lagi apa Pak kira-kira? Dari siswanya, dari mungkin setelah mengenai keamanan jaringan tentunya bahwa kita lebih mengembangkan bagaimana ketika jaringan itu kita perpanjang atau kita di outdoorkan seperti itu, sehingga tidak hanya pengamanan jaringan ketika siswa berada di dalam indoor ya, di dalam ruangan atau skala LAN, tapi kita harus kembangkan nanti ke skala MAN dan sebagainya, metropolit, kemudian juga ke skala wide area network, sampai nanti ujung-ujungnya adalah keamanan ketika ketika berjelajah di dunia internet seperti itu. apa ada yang ingin disampaikan lagi Pak terkait dengan apa ya kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin seperti itu? Iya, mungkin di kurikulum 13 ini kan untuk materi itu termasuk dalam kurikulum merdeka itu hanya masuk dalam topik Bu ya, tidak masuk di dalam elemen, sehingga pembahasannya agak kurang lebih banyak istilahnya seperti itu. Padahal yang namanya keamanan jaringan itu menurut saya itu sesuatu yang fundamental seperti itu dalam rangka keterlanjutan ya, istilahnya keberlangsungan jaringan yang sudah kita bikin. Harusnya mungkin lebih ke tema ada ya, jangan ke topik lah ya, istilahnya pembahasan yang lebih luas lah seperti itu. Begitu. Berarti mungkin nanti kita bisa mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan itu nggih Pak, dengan kebutuhan kita Iya. itu ya. Makasih Murni. Berarti dari kita sendiri ada rencana untuk mengembangkan modul Iya, itu, karena mungkin. memang ya mungkin itu salah satu kekurangan juga ya Pak, belum banyak tersedianya bahan pembelajaran. Selain itu juga tetap kita berusaha mengembangkan bagaimana ketika jaringan itu berada di luar. Jadi tidak hanya kalau di indoor kan paling hanya 1-2 mungkin 1 sampai 20 pengguna kan. Tapi kalau di outdoor itu kan bisa nyampe ratusan pengguna yang akan kita tangani. Itu tentu permasalahannya lebih kompleks. Karena tidak hanya
mungkin permasalahan pada IP-nya, permasalahan pada username password yang tidak cocok, kemudian permasalahan pada perangkat ini bisa terdeteksi atau tidak kan, itu juga butuh penanganan yang lebih kompleks kalau kita diautorkan seperti itu. Nah kalau dari siswa sendiri Pak, dengan proses pembelajaran yang sudah kita lalui kemarin itu, kira-kira itu seluruh siswa itu dapat mengikuti atau mungkin ada kendala dari segi siswanya? Ya, terima kasih. Kalau untuk alhamdulillah dari segi siswa dapat mengikuti Bu. Kemudian kita kemarin menggunakan diskusi secara kelompok itu juga lebih mengena ke siswa seperti karena mereka dalam berkomunikasi kan lebih enak, lebih enjoy ya dengan teman-temannya seperti itu. Berarti lebih menerapkan tutor sebaya. Iya, gitu, seperti itu. Karena seperti itu. Karena dengan berdiskusi maka siswa dapat lebih memahami apa yang menjadi pokok bahasannya. Bagaimana penerapan implementasi dari pengamanannya, bagaimana menerapkan dari mengubah misalkan kok setting hotspotnya dan sebagainya. Sepertinya cukup ya Pak, itu yang dapat kita yang sudah kita lakukan kemarin, mulai dari observasi dan pasca observasi. Untuk kedepannya tadi sudah Pak sampaikan juga ingin mengembangkan modul yang sesuai dengan materi tersebut. Kemudian sepertinya metode diskusi ini cocok digunakan untuk problem lah, langsung istilahnya itu siswa langsung praktek nanti bersama-sama secara berkelompok untuk memecahkan permasalahannya, seperti itu nih Pak. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak Agus. Sami-sami. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.